4 gram protein. Wih, pre-workout ada proteinnya juga bro. Hampir di setiap suplemen pre-workout itu, apalagi yang udah gue review sebelumnya, itu pasti labelnya itu adalah suplemen fact. Jarang tulisannya adalah nutrition fact. Terus apa sih bedanya antara kedua label itu? Dan pernah gue minum tanpa air, melek dapatnya. Gimana dengan efek menaikkan vitalitas pada pria tadi ya? Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center bersama gua Fit Setiawan, dan kali ini gua bakal bahas suplemen lagi nih. Suplemen yang bakal gua review kali ini dari produknya Fit Life ya. Dan ini adalah produk lokal alias buatan Indonesia. Salah satu pre-workout yang bikin gua penasaran. Ini dia nih, Fit Life Power. Ya, gimana bacanya? Kita bahas soal kemasannya dulu nih. Tampak depannya ini mode box ya. Dan kalau kita buka, ini di sini sasetan ternyata ya. Wah, ini menurut gua ini simple banget ya, dan juga mudah dibawa kemana-mana. Mau berangkat ke gym, tinggal kantongin aja kan satu sasetnya, dan kemasannya sendiri di sini cuman ada yang mode box kayak gini aja ya, dan nggak ada versi yang lebih gedenya dari ini. Kalau kita bahas soal kandungannya di sini, satu sasetnya ini berapa gram ya? Di sini tertulis 5 gram ya, dan untuk 15 kali penyajian atau 15 saset di dalamnya. Persajiannya di sini mengandung 20 kalori, 4 gram protein. Pre-workout ada proteinnya juga bro. Di sini sebenarnya nggak ngaruh ya ada protein atau enggaknya di suplemen pre-workout. Itu biasanya sumbernya dari esensial asam amino atau yang non esensial asam amino yang terdetek di uji labnya sebagai protein. Terus di sini zero fat juga, dan juga zero sugar dan 1 gram karbo ya. Dah, untuk NutriFact-nya udah kenyang ya. Dan sekarang mari kita bahas soal komposisi di dalamnya ini nih. Di sini nih ada beta alanin sebagai bahan dominannya atau bahan utamanya ya, karena di sini persentasenya lebih gede. Beta alanin ini mampu meningkatkan kinerja atletik dengan mengurangi kelelahan ya. Jadi kita tuh kurang capeknya. Terus juga meningkatkan kinerja dalam latihan intensitas tinggi kayak nge-gym, latihan angkat beban. Terus ada kreatin monohidrat juga di sini ya di dalamnya, dan kreatin monohidratnya di sini 20%. Buat kalian yang belum tahu apa kegunaan dan dosis kreatin yang dianjurkan, itu bisa klik link di pojok kanan atas, atau udah gua kasih linknya di deskripsi. Bisa kalian scroll ke bawah. Di situ udah gua jabarin sampai belepotan ya soal kreatin ya. Terus di sini ada L-citrulline yang fungsinya untuk meningkatkan aliran darah dengan meningkatkan produksi nitric oxide. Hasilnya, aliran darah ke seluruh otot itu bakal lancar, dan juga ya ini ngebantu buat ngerangsang sintesis protein otot ya. Terus juga ada asam sitrat di sini ya. Dan di sini mungkin kegunaannya untuk pencampur rasa ya. Soalnya suplemennya ini rasa lemon, dan ya pasti ada asam-asamnya juga ya. Dicampur juga di sini ada arginin ya. Fungsi utamanya adalah memperlancar aliran darah dan diyakinin buat vitalitas pria juga. Wow, mantap nih. Ada kafein anhidrat juga, kalian tahu sendiri ya fungsi dari kafein di sini ini buat apa. Terus ada kombinasi dari perisa lemon, sucralose, dan juga stevia glycosida buat pemanis buatannya. Serta ada kalsium silikat, dan mungkin di sini digunakan buat anti caking ya, atau biar bubuknya itu nggak mudah ngegumpal di dalamnya. Dan ini aman kok menurut FDA. Dan ada beta karoten juga ya di sini ya. Yang kalian tahu ini adalah bentuk awal dari vitamin A, tapi di sini kayaknya lebih difokuskan sebagai pewarnanya. Dan yang terakhir di sini ada taurin yang ngebantu buat meningkatkan performa saat latihan. Tapi di sini takarannya itu kecil banget ya, sedikit banget, rendah banget lah menurut gua. Persentasenya 0,4% di dalamnya sini. Tetap yang dominan adalah beta alanin, kreatin, dan juga L-citrulline yang kayak gue jelasin tadi. Sebenarnya gini ya, hampir di setiap suplemen pre-workout itu, apalagi yang udah gue review sebelumnya, itu pasti labelnya itu adalah suplemen fact. Jarang tulisannya adalah nutrition fact. Terus apa sih bedanya antara kedua label itu? Nah, sebagai contoh kayak gini ya. Di kubu sebelah kiri gua ini adalah suplemen fact, dan di kubu sebelah kanan gua ini adalah nutrition fact. Udah tahu kan perbedaannya apa? Belum ngerti? Nih gua sederhanain ya.
Bersumber dari FDA.gov tentang pelabelan suplemen, jika suatu produk menggunakan bahan-bahan yang ada dalam daftar GRAS atau Generally Regarded as Safe, atau ya umumnya dianggap aman jika dikonsumsi dalam jumlah yang ditentukan aman oleh FDA, maka produk itu dianggap sebagai makanan dan dapat diberi label dengan label fakta nutrisi atau nutrition fact ya. Kalau suatu produk itu menggunakan bahan-bahan yang tidak umum dianggap aman atau dalam jumlah yang belum ditentukan aman, maka biasanya diklasifikasikan itu sebagai suplemen nutrisi di dalamnya itu. Atau bisa juga diberi label dengan label fakta suplemen atau suplemen fact. Terus suplemen fact itu biasanya identik dengan persentase komposisi yang digunakan. Misalnya kafeinnya berapa miligram, kreatinnya berapa miligram, dan bahan-bahan yang lainnya. Tapi nggak boleh ada takarannya di situ 0. Misalkan L-citrullinnya 0, itu sebenarnya nggak guna juga ditulisnya 0 ya. Sedangkan untuk nutrition fact itu identik dengan unsur makro dan mikronutriennya kayak protein, karbo, vitamin ya, dan lain-lain boleh dimasukkan ke list. Walaupun di situ nilainya 0, misalkan lemaknya 0 ya, berarti kan bagus kan? Udah jelas sampai sini ya? Berarti ini sudah termasuk Generally Regarded as Safe atau GRAS ya. Dah segitu dulu ya soal komposisinya. Apakah suplemen ini BPOM? Ya, udah terregistrasi BPOM kok, dan juga di depannya di sini ada nomor registrasinya juga. Bisa kalian cek sendiri. Terus halal nggak? Suplemen ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. So aman buat kalian yang risih pakai pre-workout tapi ya ragu soal kehalalannya. For your information, gua udah konsumsi ini selama 1 minggu ya. Dan hasilnya powernya menurut gue ya lumayan ya, lumayan mantap, lumayan nendang juga. Di badan gue ngerasanya itu time release-nya itu powernya tuh bertahap ya. Jadi nggak membludak pas di menit awal doang. Pas udah 30 menit itu kan langsung drop lagi, nggak enak ya itu ya. Dan untuk recovery-nya badan gue ini ya cepat aja pulihnya. Cuma di sini gua nggak bisa nyimpulin 100% atas keberhasilan suplemen ini. Karena ya gue juga konsumsi BCAA, whey, kreatin juga, buah-buahan juga, dan rest time gua juga cukup. Dan gua nggak ngerasakan adanya power drop yang berlebihan setelah reaksi suplemen di dalam tubuh gua itu udah habis. Biasanya kan ada tuh suplemen pas udah beberapa jam setelah latihan selesai, badan tuh jadi lemes banget, kayak abis dipukulin, drop banget dah pokoknya ya. Tapi ya sebenarnya tiap individu punya reaksi yang berbeda-beda ya. Apalagi kalau lama nggak latihan nge-gym atau baru pemula nge-gym, wah itu kerasa banget. Dan pas gua konsumsi, gua nggak ngerasa adanya jantung berdebar-debar berlebihan ya. Ya pas latihan memang ya jantung kita itu bakal terpacu. Cuman kan kadang ada yang sampai nyesek gitu ya latihannya karena efek dari suplemen pre-workout tadi ya. Nah sekarang mari kita bahas soal harganya nih. Satu box ini isinya 15 sachet ya untuk 15 kali minum. Dan ini kena harga 120-an. Dan per sachetnya berarti cuma 8 ribuan. Gimana? Tertarik beli pre-workout dari FitLife ini? Buat yang penasaran rasanya kayak gimana, ini rasanya lemon. Dan benar-benar mirip sama lemon. Wasem banget ya. Dan itu udah ditambah air loh ya, 200 milian ya. Dan pernah gue minum tanpa air, melek dapatnya. Buat yang punya riwayat mah akut, ya sebaiknya ya ada asupan dulu ya sebelum konsumsi ini. Jangan pas kondisi perut kosong. Nah sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. FitLife Power. Dengan harga 8 ribuan, kalian udah bisa mendapatkan pre-workout yang ngebantu buat naikin performa kalian. Time release-nya juga bertahap dan juga menaikkan stamina. Gimana dengan efek menaikkan vitalitas pada pria tadi ya? Coba aja dulu ya, karena tiap orang itu kan reaksinya berbeda-beda. Buat kalian yang udah nyoba suplemen ini, apalagi yang udah lama konsumsinya, bisa kalian testimoninya kan? Kasih di kolom komentar di bawah, biar teman-teman yang lain pada tahu. Oke, udah cukup ya kita bahas soal suplemen power dari FitLife ini. Jika ada pertanyaan, masukan, kritikan, ataupun saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.